Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang bukan ustadz tapi mengaku-ngaku ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengaku ustadz tapi seringkali mengujar kebencian, menebar fitnah. Dalam Islam diajarkan bahwa kita seharusnya berkata yang baik-baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Coba baca lagi. Mari baca lagi. Surat At-Toha ayat 43 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. At-Toha ayat 43 sampai 44. Pergilah kau berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Dalam ayat ini Allah menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menemui Fir'aun, orang yang kita kenal sebagai raja yang sangat jahat, raja yang zalim, agar menyadarkan Fir'aun, tapi dengan kata-kata yang lemah lembut. Kepada Fir'aun saja Allah menyuruh agar Nabi Musa dan Nabi Harun menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Apalagi zaman sekarang, mungkin tidak ada orang yang sekejam Fir'aun. Seharusnya kita juga menggunakan kata-kata yang lembut, tutur bahasa yang bagus. Sekali lagi, jangan menggunakan ujaran kebencian dalam syariat Islam, karena Allah mencintai tutur kata yang lembut. Jangan gunakan kata-kata kasar. Jangan menyebar fitnah. Kalau kalian mengkritik pemerintah, silahkan kritik, tapi dengan kata-kata yang baik. Dalam akhir video ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tauladan kita. Semasa hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai sebuah kebiasaan, yaitu menyuapi seorang pengemis jalanan yang buta. Dia suapi setiap hari. Padahal pengemis itu setiap hari berkata kasar, menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tak peduli. Dia tetap diam dan menyuapi dengan lemah lembut. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat. Kemudian Abu Bakar sebagai khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad untuk menyuapi pengemis itu pada hari berikutnya. Sekali dua kali suapan, pengemis itu komplain. Pengemis itu berkata, "Hei, kenapa hari ini yang menyuapi saya kelihatannya kasar, berbeda dengan orang yang menyuapi saya kemarin?" Abu Bakar kaget. Lalu kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada pengemis itu, "Wahai pengemis, sebenarnya yang menyuapi engkau kemarin setiap hari adalah orang yang engkau benci, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Sontak pada saat itu juga sang pengemis kaget dan kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk menuntun, membacakan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah contoh
Ini contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyiarkan, berdakwah, bersikap lemah lembut kepada sesama, sehingga umat yang tadinya membenci Islam menjadi simpati dan kemudian masuk menjadi muslim. Mungkin ini saja pesan saya mewakili umat, mewakili orang awam, bahwa kami sebagai umat ingin ustadz-ustadz yang tampil berdakwah menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik, tidak menebar kebencian, tidak menebarkan fitnah. Kami sudah bosan. Jika kalian para ustadz tetap menggunakan kata-kata kasar, itu malah berarti kalian merusak Islam dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.